Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 529 bertepatan dengan bab ke 2560. Beberapa orang dari mereka tinggal di negara lain sejak kecil. Juga ada beberapa orang yang tinggal di daerah bekas kolonial jadi berbicara bahasa Inggris atau Perancis sejak kecil yang membuat komunikasi semua orang tidak sepenuhnya lancar. Sama seperti diriku, aku sebenarnya pergi ke Amerika sejak kecil bersama orang tuaku. Juga sudah mendapatkan kartu penduduk di sana dan bertugas selama 3 tahun di pasukan lapis baja Amerika. Beberapa tahun yang lalu menanggapi panggilan dan kembali untuk menjadi tentara pembebasan. Jadi bahasa Arabku sangat jelek. Pada dasarnya hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ichen mengangguk. Situasi banyak bahasa ini seperti di India. Sejumlah besar orang India tidak bisa berbahasa India, bahkan setiap negara bagian India memiliki bahasa resmi masing-masing. Ditambah pernah menjadi kolonial Inggris, jadi bahasa Inggris juga merupakan salah satu bahasa resmi. Tapi kekacauan bahasa sangat menguntungkan dirinya karena dia semakin mudah untuk masuk. Jadi dia berkata kepada Faisal, setelah masuk nanti ingat untuk bertindak hati-hati dan jangan sampai ada yang curiga. Faisal segera berkata, tenang saja, aku akan berusaha sebaiknya. Ichen berkata sambil menunjuk pintu. Masuklah. Baik. Faisal maju ke depan dan mendorong pintunya. Di dalam halaman ada belasan prajurit yang memegang AK-47 mengelilingi api unggun untuk memanggang daging dan menghangatkan tubuh saat ini. Di atas api unggun ada 2 kaki domba yang ditusuk dengan kayu yang mengeluarkan suara desis dan aroma wangi. Yichen mengikuti Faisal masuk dan ada seorang prajurit yang mengenali Faisal lalu berkata, "Ketua Faisal, apakah kamu mau makan daging panggang? Ibu Ansara juga membuat roti pita dan akan segera siap." Faisal melambaikan tangannya. "Tidak, aku datang untuk melihat tahanan." Orang itu langsung berkata sambil tertawa, "Ketua Faisal, kamu tertarik dengan beberapa wanita itu bukan? Tapi aku harus memberitahumu, kalau komandan sudah memberikan perintah, jika tidak ada yang boleh berbuat sembarangan tanpa izin darinya." Faisal segera berkata, "Jangan berbicara sembarangan. Aku hanya melihat situasinya supaya bisa melaporkan kepada komandan nanti. Cepat bukakan pintu bawah tanah." Orang itu segera mengangguk lalu memberikan perintah kepada seorang prajurit dan bangun bersama untuk membuka sebuah papan kayu tebal di tanah. Lalu sebuah tangga tanah liat muncul di bawah kayu dan pria itu berkata hormat kepada Faisal, "Ketua Faisal, silakan masuk." Faisal mengangguk dengan puas dan membawa Yichen ke pintu masuk. Orang itu mengeluarkan senter dan berkata setelah menyalakannya, "Ketua Faisal, tidak ada lampu di tangan dan gelap. Aku berjalan di depan, kamu berhati-hatilah." Faisal melihat Yichen lalu berkata setelah melihat Yichen sedikit mengangguk, "Baik, kamu jalan dulu." Yichen dan Faisal mengikuti pria ke ruangan bawah tanah dan mereka menemukan bahwa ruang bawah tanah benar-benar dalam. Tangganya saja setidaknya 5 atau 6 meter ke dalam. Tingginya hampir setinggi bangunan 2 lantai. Karena hujan sering turun saat musim dingin di Syria, tangga terasa sangat gelap dan basah, dan lapisan tanah di kedua sisi bahkan memiliki batu tanah yang kuat. Saat berjalan ke bawah, orang yang memimpin jalan
berkata suara tersanjung. "Kapten Faisal, bisakah kamu membantuku?" Faisal dengan dingin, "Ada apa?" Pria itu segera berkata, "Kapten Faisal, aku ingin mendaftar untuk bergabung dengan pasukan lapis bajamu." Faisal tertawa dingin dan bertanya, "Apakah kamu takut mati? Makanya kamu ingin bergabung dengan pasukan lapis baja?" "Tidak ada," kata orang itu buru-buru. "Aku hanya ingin berlatih di pasukan lapis baja." Faisal tersenyum dan berkata, Aku akan memikirkannya dan memberitahumu." Orang itu berkata dengan hati senang, "Terima kasih, Kapten Faisal." Setelah itu dia meneruskan melangkah ke bawah ruang bawah tanah. Ada pintu besi di bawah ruang bawah tanah. Ada jendela kecil di pintu besi dan terlihat ada cahaya di dalam. Pasukan ini pemandu memukul pintu besi dengan keras dan berkata, "Buka pintu, Kapten Faisal datang." Seorang di dalam segera membuka kunci dan berkata, "Kapten Faisal, mengapa kamu kemari?" Faisal berkata dengan dingin, "Ketua memintaku untuk datang dan melihat keadaan, dan ia juga menyuruhku untuk berbicara dengan Sandra." Pria itu dengan cepat membuka jalan, tersenyum dan berkata, "Kapten Faisal, silakan masuk." Faisal berkata kepada orang yang baru saja memimpin jalan, "Kembalilah, aku ingat apa yang aku katakan. Sekarang, jika sudah ada hasilnya, aku akan segera memberitahumu." "Terima kasih banyak, Kapten Faisal. Silakan selesaikan dulu urusan Anda. Aku akan naik ke atas. Aku akan menyiapkan beberapa kaki domba panggang untukmu dan kamu bisa memakannya setelah kamu naik nanti." Orang itu berpaling ke kiri lalu Faisal melambai Yichen. Mereka masuk ke ruang bawah tanah. Yichen awalnya mengira ruang bawah tanah itu hanyalah sebuah ruangan kecil, tapi tidak terduga ada goa di dalamnya. Di ruang bawah tanah terdapat dua buah kamar. Luas ruang tengah sekitar 20 meter persegi. Ada 4 penjaga. Ada dinding dan pintu besi besar tanpa jendela. Yichen bisa merasakan bahwa ada 8 orang di dalam dan pasti itu adalah CQ dan temannya. Faisal kemudian meminta seorang untuk menutup pintu dan kemudian ia menatap Yichen. 4 penjaga tidak menyangka akan ada yang datang. Mereka berdiri dengan senjata tergantung di leher mereka. Salah satu dari mereka bahkan memakai headphone dan tampaknya mendengarkan musik. Pada saat ini prajurit yang membuka pintu sebelumnya berdiri di samping Faisal dan bertanya dengan suara rendah, "Kapten Faisal, sebenarnya apa yang ingin dilakukan ketua?" "Kalau menurutku, lebih baik kita membunuh para gangster dari Amerika ini secepat mungkin. Tidak ada gunanya menjaga mereka, karena mereka mau tidak mau kita harus menempatkan tim kita di sini untuk di sini lembab dan bau. Setelah yang lama kulit Setelah sekian waktu yang lama, kulit kita semua terasa gatal dan tidak nyaman." Faisal menjawab, "Ketua pasti punya rencana sendiri. Jadi kamu seharusnya menjalankan perintah sesuai arahannya dan jangan meminta hal lain atau berkata ini itu." "Baiklah." Orang itu mengeluh tanpa daya dan berkata, "Jika memang tidak bisa, Kapten Faisal bisa bantu kami dengan berbicara kepada ketua dan mengatur beberapa orang dari tim kita untuk kemari untuk bekerja secara bergantian. Terus menerus tinggal di ruang bawah tanah rasanya tidak nyaman." Kemudian Yichen berjalan kepada orang itu, memukulnya di bahunya, tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kita semua bekerja untuk ketua. Jangan banyak mengeluh." Ia berbicara dengan nada berwibawa. Auranya itu merasuk ke otak lawan berbicara. Lalu sama seperti oleh Faisal, orang itu dihipnotis oleh Yichen. Yichen mengangguk dengan puas
menunjuk kepada orang itu dan berkata, "Saudaraku, apa kamu tidak setuju dengan rencana ketua?" Orang itu segera berkata, "Tidak, mana mungkin aku berani begitu. Akan kulakukan apa yang diperintahkan ketua padaku. Aku tidak akan bicara apapun lagi mengenai perintahnya." Ichan tersenyum, mendekatinya, memukulnya di bahu dan berkata dengan senyum, "Baguslah, jika kamu sadar dan berpikir demikian, aku akan mengatakan beberapa hal baik mengenai dirimu di depan komandan." Setelah mengatakan ini, auranya yang kuat kembali masuk ke pria itu dan masuk ke otaknya dan mengontrol kesadarannya. Pada saat ini seorang pria dengan wajah menyeramkan berkata, "Ketua mengatakan bahwa dia akan memerintahkan kita untuk membunuh sandera itu saat waktu yang tepat tiba. Aku rasa waktunya sudah hampir tiba. Saat waktunya tiba, aku sendiri yang akan membunuh para gangster itu." Ichan menatap pria itu tertawa dingin dan bertanya, "Sepertinya kamu benar-benar suka membunuh orang, bukan?" Pria itu membalas tanpa tatapan Ichan. Pria itu membalas tatapan Ichan dan berkata dengan sinis, "Betul, aku memang suka membunuh. Kenapa? Kamu punya masalah dengan hal itu? Atau jangan-jangan kamu mau membela para gangster itu?" Izan menjawab sambil tersenyum. "Untuk apa aku membela mereka? Aku hanya merasa kita tidak memerlukan kemampuan membunuhmu itu untuk membunuh para sandera itu. Jika memang kamu benar-benar hebat, seharusnya kamu bergabung dengan pasukan tentara dan menggunakan kemampuanmu itu untuk membunuh para musuh di medan perang." Pria itu maju dan 2 langkah menarik kerah baju Yichen dan membentak, "Apa kamu sedang menyindirku?" Yichen tertawa dan berkata, "Sepertinya kamu tidak sebodoh yang aku kira." Orang itu sangat marah. Lalu ia mengepalkan tangannya, bersiap untuk memukul wajah Yichen. Pada saat ini Yichen tiba-tiba berteriak, "Bajingan! Bahkan ayahmu sendiri berani kamu pukul. Masih tidak mau berlutut dan mengakui kesalahanmu." Suaranya menakuti pria itu, membuatnya tercengang sesaat. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu otaknya telah berada di bawah hipnotis Chen. Kemudian dia berlutut dan berkata dengan ketakutan, "Ayah, aku salah." Chen mendorongnya pergi. Pada saat ini orang yang memakai headphone melepas headphone-nya, terkejut dan apa yang sedang terjadi. Ia pun menghampiri mereka. "Kamil, mengapa kamu berlutut? Apakah orang ini benar-benar ayahmu?" Pria kuat bernama Camille itu menjawab dengan suara keras, "Ya, ini ayahku." Orang itu terkejut dan berkata, "Apakah kamu gila? Bukankah ayahmu meninggal 2 tahun lalu? Aku bahkan pergi ke pemakamannya untuk membantu membawa peti mati." Pada saat ini, Ichan mengalihkan pandangannya ke pria yang tadi mengenakan headphone itu dan berkata, "Aku bukan hanya ayahnya, tapi juga ayahmu. Masih tidak mau berlutut seperti dia dan mengakui kesalahanmu?" Kalimat ini juga menakuti dirinya, sama seperti Camille. Dia merasa pusing. Kemudian dia di luar kesadarannya, dia berlutut di samping Camille dan berkata dengan suara tersedak, "Ayah, aku salah." Saat ini, Ichan juga merasa sakit kepala. Ia memeriksa dengan hati-hati energi spiritual yang ia miliki saat ini. Sisa sedikit. Ia sadar bahwa ia baru saja menghipnotis 5 orang secara berturut-turut dan energi yang ia keluarkan memang tidaklah sedikit. Dalam beberapa bulan terakhir, ia memang cara menggunakan aura energinya untuk menghipnotis, dan energi yang ia keluarkan saat ini jauh lebih banyak dari energi yang dia keluarkan selama beberapa bulan terakhir. Tapi untungnya kelima orang ini termasuk Faisal telah berada di bawah hipnotisnya dan menjadi boneka yang paling setia. Lalu ia menunjuk ke pintu ruangan di dalam dan berkata kepada kelima orang itu, "Siapa yang memiliki kunci ruangan itu? Cepat buka pintunya." Di bawah perintah Yichen, seorang segera mengambil kunci dan dengan sigap membuka pintu besi. Yichen berkata, "Kalian semua akan menjaga di luar pintu. Jika ada yang datang, hadang mereka sebisa mungkin." Kemudian ia melihat jam yang ada di dan berkata,
kurasa sebentar lagi ketua akan datang. Jika ia ingin masuk, biarkan dia masuk. Bersikaplah natural. Jangan katakan apapun kepadanya. Oke. Kalimatnya menjawab dengan serentak. Lalu pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, tercium bau tanah yang kuat. Ketika masuk, Yi Chen menyadari bahwa ruangan itu kosong. Hanya ada sebuah lampu yang menggantung di langit. Lampu itu bahkan sangat redup, cenderung gelap. Ada beberapa jejak bekas tabrakan tubuh orang di tembok, tapi di sekitar tembok ini dikelilingi dengan lumpur tebal. Dengan keadaan ruangan seperti ini, tidak mungkin seorang bisa bunuh diri. Bahkan walau terus-menerus menabrakkan diri ke dinding, siapapun tidak akan bisa mati. Di sudut dinding ada 8 orang yang memakai penutup kepala berwarna hitam dengan tangan diikat ke belakang, duduk berbaris. Yi Chen tidak dapat melihat wajah mereka, tapi ia tahu bahwa di antara 8 orang itu ada 3 orang wanita dan 5 orang pria. Mendengar suara pintu terbuka, mereka semua pun mulai gugup. Bahkan beberapa dari mereka gemetar tanpa sadar. Yi Chen menutup pintu besi itu, berjalan ke arah ke-8 orang itu dan membuka penutup kepala mereka. Ia membuka penutup kepala mereka mulai dari kiri ke kanan. Dari 7 orang yang sudah ia buka penutup kepalanya, terlihat 2 orang wanita dan 5 orang laki-laki dengan warna kulit berbeda. Di antara kelima pria itu ada 1 orang pria Asia, sedangkan 2 wanita lainnya adalah orang asing berkulit putih dan berambut pirang. Dan saat membuka penutup kepala orang terakhir, ia melihat seorang wanita Asia berambut pendek setelinga. Ke-8 orang itu sudah memakai penutup kepala dan hanya melihat kegelapan untuk waktu yang lama. Saat cahaya masuk ke mata mereka, tanpa sadar mereka menyipitkan mata mereka. Setelah sesaat, penglihatan mereka kembali normal dan mereka melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan mereka. Seorang pria yang memakai topeng hitam dengan seragam khas teroris berdiri tegak. Seragam khas teroris berdiri tegak di hadapan mereka. Bahkan pria itu memegang pistol AK-47 di mata mereka. Saat itu pria yang di hadapan mereka ini hanyalah seorang bandit yang kejam. Pada saat ini Yi Chen menatap gadis Asia cantik itu dan bertanya dalam bahasa Mandarin, "Apakah kamu He Ji-Q?" Saat mendengar kata-kata tersebut, gadis itu langsung bergetar. Dia menatap Yi Chen dengan otomatis bertanya dengan bahasa Mandarin, "Bagaimana kamu mengenalku? Apakah kamu orang Tiongkok?" Yi Chen melepas topengnya dan berkata, Aku dipercaya oleh ayahmu untuk membawamu pulang." Saat mendengar ini, He Ji Q merasa seperti disambar petir. Dia melihat Yi Chen dengan wajah tidak percaya, bertanya, "Apa yang kamu bicarakan? Ayahku mengarahkanmu kemari untuk membawaku pulang. Bagaimana dia tahu bahwa aku ada di sini? Dan bagaimana kamu bisa berada di sini? Apakah kamu termasuk golongan pemberontak?" Yi Chen tersenyum. "Nona He, pertanyaan yang kamu ajukan terlalu banyak. Tetapi aku bisa meyakinkanmu bahwa aku bukanlah golongan pemberontak. Aku baru saja menerima tugas dari ayahmu beberapa jam yang lalu, dan aku berangkat dari Tiongkok kemari secepat mungkin." Pada saat ini sang pria keturunan Asia berkata dengan terkejut, bagaimana mungkin? Baru lewat setengah hari dari waktu kita disekap. Kamu tidak mungkin bisa tiba kemari dari Tiongkok dalam waktu sesingkat itu." Yi Chen berkata dengan senyum, "Apa yang kamu kira mustahil ternyata bisa terjadi." Dengan itu dia menatap GQ dan berkata dengan lembut, "Waktunya mendesak. Aku akan memberikanmu pakaian yang biasa dikenakan para pemberontak. Gantilah pakaianmu dan ikutlah denganku." GQ terdiam sejenak dan bertanya padanya, "Tapi bagaimana dengan teman-temanku?" Yi Chen memegang bahunya dan berkata, "Aku tidak bisa menyelamatkan kalian semua. Untuk
secara bersamaan. Jadi kamu harus pergi denganku terlebih dahulu, dan aku akan membawamu ke tempat yang aman dulu. Setelah itu jika kondisi memungkinkan, aku akan mempertimbangkannya untuk kembali dan menyelamatkan yang lainnya. Pada saat ini seorang pria pirang berbicara dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata. Aku rasa kamu hanya seorang penipu. Ada 1 atau 2 ribu anggota pemberontak yang berada di sini. Mana mungkin kamu bisa menyelamatkan kami? Yichen mengangguk dan berkata, kalau kamu benar, aku memang tidak bisa menyelamatkanmu. Jadi lebih baik kamu duduk dengan tenang dan menunggu di sini. Dengan mendengar hal ini, mata pria berambut pirang itu terlihat marah dan ia berkata, aku tidak butuh bantuanmu. Ada begitu banyak orang yang berjaga di luar. Jika aku keluar denganmu, aku pasti Dengan mendengar hal ini, mata pria berambut pirang itu terlihat marah dan ia berkata, aku tidak butuh bantuanmu. Ada begitu banyak orang yang berjaga di luar. Jika aku keluar denganmu, aku pasti akan dipukul sampai mati. Lebih baik aku menunggu di sini dan menunggu pihak dari negaraku untuk menyelamatkanku. Mungkin saja pihak dari negaraku akan menyetujuinya permintaan para pemberontak. Aku mengirim pasukan khusus untuk menyelamatkan kita. Ya, seorang gadis pirang berkata dalam bahasa Mandarin, pasukan khusus Amerika kita adalah pasukan khusus terbaik di dunia. Sepanjang tahun mereka berhasil menyelesaikan tugas yang paling sulit di seluruh dunia, termasuk membunuh pemimpin teroris dunia. Aku percaya mereka akan datang untuk menyelamatkan kita. Yichen tersenyum dan berkata, bagaimana kalian bisa begitu percaya bahwa pihak Amerika akan mengirim seorang untuk menyelamatkan kalian? Siapa yang memberikan kalian kepercayaan diri itu? Seorang anak Amerika berkulit hitam di dekatnya berkata tanpa ragu-ragu, Amerika Serikat kami selalu kuat dan tidak akan membiarkan pasukan pemberontak untuk membahayakan warganya. Dan jangan lupa bahwa Amerika Serikat memiliki begitu banyak pangkalan militer yang tersebar di seluruh dunia, termasuk beberapa pangkalan di Timur Tengah, di Turki, negara tetangga di Syria Utara. Ada beberapa pangkalan utama militer kita di Arab Saudi. Syria Selatan juga memiliki pangkalan militer kita. Oleh karena itu, negara kita pasti akan mengirim pasukan khusus dari pangkalan militer di 2 negara ini untuk menyelamatkan kita. Saat mendengar ini, Yichen tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Aku menyadari bahwa kalian semua sangat hebat. Kalian semua berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Apakah kalian mempelajari bahasa Mandarin secara khusus? Seorang pria Amerika India lainnya berkata dengan bangga, asal kamu tahu, kami semua adalah siswa terbaik di Amerika Serikat. Kita semua memiliki beberapa gelar master dan dokter. Kita semua ahli dalam beberapa bahasa. Apa sulitnya ahli dalam beberapa bahasa? Apa sulitnya bahasa Mandarin, bahasa Jepang, Perancis, dan Jerman? Bahkan bukanlah hal sulit bagi kita. Yichen tidak bisa menahan diri dan mengacungkan jempol, tersenyum dan berkata padanya, hebat, benar-benar hebat. Ketika ia selesai, tiba-tiba ia berbalik dan menyindir, oh, aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa kalian mempelajari begitu banyak bahasa ketika dengan kebodohan kalian itu? Apakah orang yang bodoh memiliki bakat untuk belajar bahasa? Dan pria Amerika India tersebut membentak, kamu, apa maksudmu? Yichen menjawabnya, kamu mengatakan bahwa Amerika memiliki pangkalan militer di beberapa negara, lalu mengapa aku datang jauh-jauh kemari padahal pasukan khusus negara kalian begitu dekat? Mengapa itu terjadi?
Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.